siang, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi mengenai mengelola konflik. Sebelum mulai presentasi, izinkan saya memperkenalkan anggota kami. Perkenalkan, saya Nilo Kade Ayumani, NPM 180, selanjutnya Made Ari Wijayani, NPM 140, Nengah Adi Prasanti, NPM 1 Yusmina Nyoman Pongawi Kanta, NPM 398. Untuk mempersingkat waktu, saya mulai dari bagian pertama, yaitu tentang pengertian konflik. Konflik terjadi karena ketidaksepakatan pandangan tentang masalah antara dua pihak atau lebih. Berbagai pendekatan untuk mengelola dan menyelesaikan konflik dapat diklasifikasikan menjadi 3 kategori, yaitu penghindaran, penjinakan, dan konfrontasi. Penghindaran termasuk tindakan seperti mengabaikan masalah dengan harapan bahwa konflik akan selesai dengan sendirinya atau secara fisik memisahkan individu atau kelompok yang sedang mengalami konflik. Yang kedua ada defusi. Defusi dapat mencakup mengecilkan perbedaan antara pihak yang berkonflik atau berkompromi sehingga tidak ada pemenang atau pecundang yang jelas, menggunakan aturan mayoritas atau mengajukan banding ke otoritas yang lebih tinggi. Yang ketiga ada konfrontasi. Dicontohkan dengan saling bertukar anggota dari pihak yang berkonflik sehingga masing-masing dapat memperoleh apresiasi dari sudut pandang yang lain, atau mengadakan pertemuan di mana pihak yang berkonflik menyampaikan pandangan mereka dan mengatasi perbedaan mereka. Materi selanjutnya yaitu penyesuaian struktur dengan strategi. Ada 2 alasan penyesuaian struktur dengan strategi. Yang pertama yaitu struktur sangat menentukan bagaimana tujuan dan kebijakan akan ditetapkan. Alasan yang kedua, mengapa perubahan dalam strategi sering membutuhkan perubahan struktur adalah karena struktur menentukan bagaimana sumber daya akan dialokasikan. Jika struktur organisasi didasarkan pada kelompok pelanggan, maka sumber daya akan dialokasikan dengan cara tersebut. Ketika perusahaan mengubah strateginya, struktur organisasi yang ada mungkin menjadi tidak efektif. Gejala struktur organisasi yang tidak efektif mencakup terlalu banyak tingkat manajemen, terlalu banyak rapat yang dihadiri oleh banyak orang, terlalu banyak perhatian diarahkan untuk menyelesaikan konflik antar departemen, rentang kendali yang terlalu besar, dan terlalu banyak tujuan yang belum tercapai. Struktur dapat membentuk pilihan strategi, tetapi perhatian yang lebih penting adalah menentukan jenis perubahan struktural apa yang diperlukan untuk menetapkan strategi baru, dan bagaimana perubahan ini dapat dicapai dengan baik. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nyoman Pongawi Kanta, NPM 19331211398. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu tentang jenis-jenis struktur organisasi. Ada beberapa tipe jenis struktur organisasi. Yang pertama yaitu struktur fungsional, yang kedua yaitu struktur divisi, yang ketiga yaitu struktur strategik bisnis unit atau disingkat dengan SBU, yang keempat yaitu struktur matriks. Perusahaan berusaha untuk menjadi terorganisir atau terstruktur dengan baik daripada pesaingnya, dikarenakan organisasi yang baik akan menimbulkan organisasi yang berkompetitif yang luar biasa. Yang pertama yaitu struktur fungsional. Struktur yang paling banyak digunakan adalah tipe fungsional atau terpusat, karena struktur ini yang paling sederhana dan paling murah dari berbagai struktur organisasi lainnya. Struktur fungsional sering mengarah pada pemikiran jangka pendek dan sempit yang dapat merusak apa yang terbaik untuk perusahaan secara keseluruhan. Kebanyakan perusahaan besar telah meninggalkan struktur fungsional demi desentralisasi dan meningkatkan akuntabilitas. Yang kedua yaitu struktur divisi. Struktur divisi atau desentralisasi adalah tipe paling umum kedua. Divisi terkadang disebut sebagai segmen, pusat laba, atau unit bisnis. Ketika sebuah organisasi kecil tumbuh, ia memiliki lebih banyak kesulitan dalam mengelola produk dan layanan yang berbeda di pasar yang berbeda. Beberapa bentuk struktur divisi umumnya menjadi penting untuk memotivasi karyawan, mengendalikan operasi, dan berhasil bersaing di berbagai lokasi. Struktur divisi dapat diatur dalam salah satu dari 4 cara berikut ini. Yang pertama yaitu menurut wilayah geografis. Yang kedua
menurut produk atau layanan. Yang ketiga, oleh pelanggan, atau yang keempat, melalui proses. Dengan struktur divisi, aktivitas fungsional dilakukan baik secara terpusat maupun di setiap divisi yang terpisah. Yang pertama yaitu struktur divisi menurut wilayah geografis. Struktur ini cocok untuk organisasi yang strateginya perlu disesuaikan agar sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik khusus pelanggan di wilayah geografis yang berbeda. Yang kedua yaitu struktur divisi berdasarkan produk atau layanan. Struktur ini paling efektif untuk menerapkan strategi ketika produk atau layanan tertentu membutuhkan penekanan yang khusus. Yang ketiga yaitu struktur divisi oleh pelanggan. Struktur ini bisa menjadi cara yang paling efektif untuk menerapkan strategi. Struktur ini memungkinkan organisasi untuk secara efektif memenuhi persyaratan kelompok pelanggan yang didefinisikan dengan jelas. Yang keempat, struktur divisi dengan proses. Struktur divisi dengan proses mirip dengan struktur fungsional karena kegiatan diatur menurut cara kerja sebenarnya dilakukan. Namun perbedaan utama antara kedua desain ini adalah bahwa departemen fungsional tidak bertanggung jawab atas laba atau pendapatan, sedangkan departemen proses divisi dievaluasi berdasarkan kriteria ini. Sekian penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nengahadi Prasanti, NPM 193312179. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang ketiga ada struktur strategi bisnis. Hal ini merupakan struktur organisasi yang didasarkan pada pengelompokan divisi yang sejenis dan mendelegasikan wewenang serta tanggung jawab tiap unit kepada senior eksekutif. Yang keempat ada struktur matriks. Struktur matriks adalah hal yang paling kompleks dari semua desain karena bergantung pada aliran otoritas dan komunikasi vertikal dan horizontal. Selanjutnya ada penyesuaian struktur dengan strategi. Yang pertama ada restruksi. Restrukturisasi mengakibatkan pengurangan ukuran perusahaan dalam hal jumlah karyawan. Pengurangan ukuran ini dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perusahaan. Yang kedua ada re-engineering atau rekayasa ulang. Hal ini lebih memperhatikan kesejahteraan karyawan dan pelanggan daripada kesejahteraan pemegang saham. Yang ketiga ada e-engineering atau rekayasa elektronik, adalah menemukan kembali cara berbisnis suatu perusahaan agar dapat mengambil keuntungan penuh dari internet. Selanjutnya ada konsen produksi atau operasi terhadap implementasi strategi. Kemampuan produksi atau operasi dapat secara signifikan meningkatkan atau menghambat pencapaian tujuan. Dengan demikian, sebagian besar proses implementasi strategi berlangsung di lokasi produksi. Yang A ada kelola resistensi terhadap perubahan. Tidak ada organisasi atau individu yang lolos dari perubahan, tetapi pemikiran tentang perubahan menimbulkan kecemasan karena orang takut kehilangan ekonomi, ketidaknyamanan, ketidakpastian, dan putusnya pola sosial yang normal. Meskipun ada berbagai pendekatan untuk menerapkan perubahan, 3 strategi yang umum digunakan adalah strategi perubahan kekuatan, strategi perubahan edukatif, dan strategi perubahan rasional atau kepentingan pribadi. Sekian presentasi dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Nimadi Ariwijayani. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi sebelumnya. Memutuskan di mana dan bagaimana memproduksi barang. Faktor-faktor yang harus diperhatikan sebelum menempatkan fasilitas produksi meliputi yang pertama, ketersediaan sumber daya utama, yang kedua, tingkat upah yang berlaku di daerah tersebut, yang ketiga, biaya transportasi yang berkaitan dengan pengiriman dan penerimaan barang, yang keempat, lokasi pasar utama, yang kelima, risiko politik di daerah tersebut, dan yang keenam, ketersediaan karyawan yang terlatih. Selanjutnya ada mengelola employee stock ownership
Plans atau ESOP. Selain mengurangi keterasingan pekerja dan merangsang produktivitas, rencana kepemilikan saham oleh karyawan memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan lain seperti penghematan pajak yang substansial. ESOP adalah program tunjangan karyawan yang memenuhi syarat pajak iuran pasti, di mana karyawan membeli saham perusahaan melalui uang pinjaman atau kontribusi tunai. Pembahasan selanjutnya mengenai concern SDM terhadap strategi implementasi. Setiap organisasi akan berjalan dengan baik sebagaimana orang-orang yang terlibat di dalamnya. Dengan demikian, masalah sumber daya manusia dapat membuat atau menghancurkan implementasi strategi yang sukses. Sebuah sistem manajemen strategis yang dirancang dengan baik dapat gagal jika tidak cukup memberikan perhatian kepada sumber daya manusianya. Masalah sumber daya manusia yang muncul ketika bisnis dijalankan menggunakan strategi biasanya disebabkan oleh 7 penyebab. Yang pertama, menghubungkan kinerja dengan strategi pembayaran. Sistem kompensasi organisasi perlu diselaraskan dengan hasil strategi. Keputusan tentang kenaikan gaji, promosi, pembayaran prestasi dan bonus perlu dilakukan untuk mendukung tujuan jangka panjang dan tahunan perusahaan. Masalah yang kedua, mengembangkan angkatan kerja yang beragam. Sebuah organisasi mungkin akan berjalan dengan efektif jika memiliki tenaga kerja yang beragam yang mencerminkan keragaman pelanggannya. Masalah yang ketiga, menciptakan budaya yang mendukung strategi. Semua organisasi memiliki keunikan budayanya sendiri. Ahli strategis dan perusahaan harus mampu melakukan untuk melestarikan, menekankan, dan membangun aspek budaya yang ada dan mendukung strategi baru yang diusulkan. Aspek budaya yang ada bertentangan dengan strategi yang diusulkan harus diidentifikasi dan diubah. Mengubah budaya perusahaan agar sesuai dengan strategi, strategi baru biasanya lebih efektif daripada mengubah strategi agar sesuai dengan budaya yang ada. Banyak teknik yang tersedia untuk mengubah budaya organisasi, termasuk perekrutan, pelatihan, mutasi, promosi, restrukturisasi, desain organisasi, pemodelan peran, penguatan, dan pendampingan. Yang keempat ada mengembangkan program kesehatan perusahaan. Kesehatan perusahaan telah menjadi isu strategis utama di perusahaan. Program kesehatan perusahaan telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir karena sebagian dari undang-undang ketenagakerjaan yang meningkatkan insentif dan hukuman maksimum bagi perusahaan pemberi kerja untuk dorongan kesejahteraan karyawan. Yang kelima ada gangguan sosial dan politik. Gangguan struktur sosial dan politik yang menyertai pelaksanaan strategis harus diantisipasi dan dipertimbangkan selama perumusan strategi dan dikelola selama pelaksanaan strategi. Yang keenam ada kegagalan mencocokkan bakat individu dengan tugas-tugas. Yang menjadi masalah dalam pencocokan ini adalah manajer dengan strategi yang ada adalah bahwa suatu pekerjaan memiliki tanggung jawab khusus dan relatif statis. Meskipun manusia adalah tipe yang dinamis dalam pengembangan pribadi mereka. Yang selanjutnya yang ketujuh ada tidak adanya dukungan yang memadai dari manajemen tingkat atas. Seorang manajer harus banyak melakukan percakapan dan memberikan pertanyaan informal untuk tetap mengikuti perkembangan yang ada dan tahu kapan waktunya harus turun tangan. Baik, bagian yang terakhir adalah simpulan. Konflik adalah perbedaan pandangan terhadap suatu hal antara dua orang atau lebih. Dalam organisasi, menetapkan tujuan dapat menimbulkan konflik karena manajer dan ahli strategi harus melakukan trade-off.
Pertimbangan-pertimbangan seperti apakah yang akan menekankan keuntungan jangka pendek atau pertumbuhan jangka panjang, margin keuntungan atau pangsa pasar, penetrasi pasar atau pengembangan pasar, pertumbuhan atau stabilitas, risiko tinggi atau risiko rendah, dan daya tanggap sosial atau maksimalisasi keuntungan. Baik, sekian presentasi dari kami. Kami mohon maaf jika terjadi kesalahan kata ataupun pengucapan. Sekian dari kami. Om Santi 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 Om.